Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Media Perkebunan di channel Media Perkebunan yang membahas seputar perkebunan baik teknis maupun non teknis, juga perkembangan industri perkebunan baik dari hulu hingga hilir, juga tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyentuh sektor perkebunan. Tak lupa juga kita sama-sama berdoa. Harapan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan yang prima agar kita bisa beraktivitas seperti biasa dan juga dilancarkannya pemberian rezeki yang halal dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Sobat Planters, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang indeks K. Jadi penetapan indeks K kelapa sawit pada penentuan harga TBS. Siapakah yang diuntungkan dalam hal ini? Baik merujuk kepada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 01/Permentan KB-120/1/2018 tentang pedoman penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun. Langsung saja kita lihat di mana di pasal-pasal yang mengatur tentang indeks K tersebut. Oke, pada pasal bab 1 tentang ketentuan umum, di sini disebutkan adalah pada ayat 6, indeks K adalah proporsi yang dinyatakan dalam persentase yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun. Nah, kemudian kita lihat pada pasal 9, di situ ada ketentuannya. Oke, ini pada bagian ketiga untuk penetapan indeks K pada pasal 9 ayat 1. Berdasarkan indeks K ditetapkan paling kurang 1 kali setiap bulan oleh gubernur. Kemudian pada pasal 2, besaran indeks K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala dinas atas nama gubernur berdasarkan usulan tim penetapan harga pembelian TBS. Ayat 3, dalam penetapan besarnya indeks K sebagaimana dimaksud pada ayat 1, setiap perusahaan perkebunan menyampaikan usulan perhitungan indeks K dan data dukung untuk diklarifikasi oleh tim penetapan harga pembelian TBS. Kemudian pasal 4, ayat 4, maksud saya ayat 4, usulan perhitungan indeks K sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dari setiap pabrik pengolahan kelapa sawit ditabulasi oleh tim penetapan harga pembelian TBS untuk mendapatkan indeks K rata-rata yang berlaku untuk wilayah bersangkutan. Ayat 5, tim penetapan harga pembelian TBS dalam mendapatkan indeks K sebagaimana dimaksud pada ayat 4 menggunakan rumus besaran indeks K yang ditetapkan sebagai berikut. Oke Sobat Planters, kita pada tahap pertama ini kita belum membahas tentang fungsi daripada indeks K, tapi kita akan melihat bagaimana peran serta indeks K dalam menentukan harga jual TBS. Sobat Planters, indeks K sendiri adalah persentase yang dibayarkan kepada petani setelah dipotong segala pengeluaran pabrik kelapa sawit atas pengolahan TBS. Persoalannya sekarang adalah indeks K ini justru terus melorot dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Beberapa daerah dulu masih bisa menerapkan angka 90 hingga 91% indeks K. Dan itu sebenarnya menurut saya itu harus konstan, sebab indeks K bisa diukur berdasarkan variabel cost yang dikeluarkan oleh masing-masing PKS. Tetapi memang ada beberapa daerah itu menetapkan harga indeks K memang di atas 90%.
Sebab apapun ceritanya, PKS adalah ranah bisnis. Tidak ada pebisnis yang mau rugi, dan itulah makanya PKS kemudian membuat formula subsidi silang untuk mengakomodir TBS yang masuk ke PKS melalui plasma mitra dengan kualitas yang berbeda dan tidak memenuhi standar yang ada di Permentan tersebut. Jadi secara umum PKS tetaplah tutup mata terhadap TBS yang masuk secara siluman tadi, tetapi indeks K diturunkan agar tetap didapat keuntungan dari harga TBS yang diturunkan indeks K-nya tersebut. Sobat Planters, kita akan coba lakukan simulasi pada beberapa provinsi yang menetapkan indeks K berbeda, dan harga CPO maupun kernel kita anggap stabil pada setiap provinsi, karena harga CPO maupun kernel sejatinya adalah variabel harga dari eksternal yang banyak dipengaruhi oleh kualitas CPO itu sendiri. Baiklah, mari sama-sama kita coba eksekusi dengan menggunakan tabel Excel yang pernah kita sampaikan dalam penentuan harga TBS pada video sebelumnya. Oke Sobat Planters, di sini setelah kita tentukan sebelumnya, ini kita ambil daripada kolom ataupun tabel pada penentuan harga TBS pada video sebelumnya. Kita hanya memberikan perubahan kepada indeks K. Seperti contoh di sini, provinsi yang kita coba ambil adalah Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumbar, Sumsel, Kalbar, dan Kaltim. Jadi di sini ada berbagai macam indeks terhadap penentuan harga TBS kelapa sawit. Dan yang terendah kita lihat adalah Provinsi Kalimantan Timur. Nah, dengan harga yang sama, dengan CPO sama harganya, seperti kita contohkan ini dalam simulasi ini adalah Rp15.845,15. Sementara harga kernel adalah Rp14.078,24. Nah, di sini indeks K-nya akan berbeda-beda. Dan kita coba ngambil contoh saja. Untuk indeks K yang 91,35 ini adalah Sumatera Utara. Harganya adalah Rp3.880,50. Nah, sekarang coba kita masukkan indeks K yang terendah seperti Sumatera Selatan. Kita masukkan harga Sumatera Selatan. Kita coba bandingkan. Nah, harganya di sini sahabat bisa melihat Rp3.863. Dengan perbedaan indeks K, maka terjadi perubahan yang cukup signifikan. Jadi kalau kita buat perbandingan antara perubahan indeks K Sumut dikurangi dengan indeks K dari Sumsel, hanya turun 1,88%, tetapi untuk rupiah yang turun adalah sebesar Rp79. Nah, sehingga apabila terjadi indeks K yang cukup tinggi, maka harga TBS juga pada daerah tersebut juga akan naik. Jadi faktor penting daripada penentuan harga TBS adalah salah satunya adalah indeks K. Jadi kesimpulannya, semakin tinggi indeks K-nya, maka harga TBS yang diterima petani akan semakin tinggi. Sementara sebaliknya, indeks K yang rendah, maka harga TBS juga rendah. Ini bisa menjadi sesuatu akal-akalan dalam menentukan indeks K agar kerugian daripada PKS yang tetap diterima TBS Suluman tadi tetap terjaga dan PKS tetap tidak diragukan. Sebaiknya pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Perkebunan, harus melakukan cross check atas informasi yang disampaikan oleh para pelaku bisnis PKS
agar dalam menentukan indeks K benar-benar sesuai dengan kenyataan dan tidak merugikan petani. Apabila indeks K-nya rendah dan harga CPO juga rendah karena kualitas CPO-nya buruk, sebenarnya harga CPO itu banyak dipengaruhi oleh kualitas CPO itu sendiri. Sudah pasti harga TBS juga akan rendah dan tentu saja tiarap. Maka sebaiknya untuk indeks K yang paling penting menjadi perhatian pemerintah dalam menentukan indeks K tersebut. Oke Sobat Planters, demikianlah tadi sedikit kita bahas tentang bagaimana peran serta indeks K kelapa sawit terhadap penentuan harga TBS. Dan ini menjadi perhatian kita para petani dalam penentuan indeks K yang rendah mengakibatkan harga TBS juga rendah, padahal sebenarnya petani tidak pernah tahu bagaimana kualitas dan bagaimana cara PKS tersebut melakukan bisnisnya, tetapi tetap saja beban diberikan kepada petani agar kerugian-kerugian yang seharusnya menjadi beban perusahaan dibebankan kepada para petani. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Dan untuk kedepannya, mungkin pada sesi selanjutnya kita juga akan membahas bagaimana peran serta indeks K tersebut dalam menentukan harga TBS bagian kedua. Oke Sobat Planters, terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang lengkapnya data yang kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.